Di Sokinjay, mantan KNIL atau Tentara Binaan Belanda dan Peta yang merupakan Tentara Binaan Jepang. Jumlah mantan anggota Peta yang jauh lebih banyak yang menjadi anggota TKR daripada KNIL. Namun sayangnya mereka minim pengalaman akan hal keorganisasian karena cara didik Jepang yang tidak mengutamakan pendidikan keorganisasian. Dari sinilah yang membuat kedua mantan militer binaan negara asing ini bersaing. Tokoh yang mencolok dari golongan KNIL antara lain Didi Kartasasmita dan Surya Dharma. Ada pula Urip Sumoharjo, Abdul Haris Nasution, Alex Kawilarang, TB Simatupang, Moko Ginta dan Abdul Qadir yang sempat menimba ilmu di Breda, Belanda. Struktur ketentaraan pun berlanjut karena lebih mementingkan kelompoknya sendiri-sendiri dan terus berlanjut hingga Urip Sumoharjo mantan KNIL dan Sudirman X Peta bersaing dalam kontestasi calon Panglima pada November 1945. Urip mulanya dipercaya menjabat Kepala Staf TKR atau Kepala Markas Besar Umum TKR sejak pertama pembentukan. Muhammad Hatta, dalam autobiografi berjudul Untuk Negeriku mengaku dirinya yang meminta Urip mengemban jabatan tersebut. Dia yakin Urip punya banyak pengalaman sebagai perwira dan mampu membentuk organisasi tentara yang mumpuni. Hanya Urip pula kalangan pribumi yang bisa sampai berpangkat mayor di KNIL. Hatta meminta Urip menjadi kepala staf TKR saat Soekarno tengah pergi ke Cianjur. Dia menganggap itu tak masalah. Pemerintah tahu mantan prajurit Peta di Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak senang dengan dipimpin oleh mantan KNIL. Alhasil, Urip diberi posisi kepala staf TKR untuk mengurus mereka. Emosi ketika tahu posisi Panglima atau Menteri Keamanan Publik lebih tinggi. Supriyadi adalah mantan pengurus Peta. Namun, pengangkatan Supriyadi Sangobahkan yang legendaris hanya simbolis karena tidak pernah muncul. Supriyadi telah hilang sejak pada Februari 1945, terjadi pemberontakan di Blitar dengan pasukan Peta terkait OERIP memiliki otoritas yang besar. Namun, kepemimpinan OERIP tidak berjalan mulus. Dalam buku berjudul TNI Jilid 1 karya Jenderal Ah Nasution, bungkam banyak pimpinan TKR di bekas daerah Peta yang belakangan tidak mengakui kepemimpinan Urip abaikan petunjuknya. Inggris dan Belanda bergerak semakin dalam ke berbagai wilayah untuk membebaskan tawanan perang yang ditahan Jepang. Tak sedikit tawanan yang dipersenjatai ulang, sehingga membuat mereka semakin kuat. Markas besar TKR di Jakarta pun telah mereka duduki. Dalam situasi genting tersebut, para perwira TKR meminta pemerintah segera mengangkat Panglima Tentara atau Menteri Keamanan. Pemerintah tak menggubris. Urip gerah, dipanggillah semua Panglima Divisi dan Resimen TKR untuk menghadiri rapat di Yogyakarta pada 12 November 1945. Pokok pembicaraan yang pertama dan utama yakni soal jabatan pimpinan atau Panglima Tentara dan Menteri Urusan Keamanan. Wakil dari Surabaya tak hadir karena terlibat perang hebat dengan Inggris sejak 10 November. Abdul Haris Nasution menceritakan bahwa dalam rapat terungkap sebagian besar pimpinan TKR tak mau Urip mengisi jabatan tertinggi. Hal itu terlihat dari pemungutan suara. Sudirman mengungguli Urip. Dalam rapat itu kemudian disepakati Sudirman bakal diusulkan menjadi Panglima Tentara. Urip kecewa lalu mengundurkan diri dari Kepala Staf TKR. Kekalahan Urip tak lepas dari jumlah mantan Peta yang lebih banyak ketika ikut pemungutan suara. Ulf Sundhausen dalam buku Politik Militer Indonesia mengatakan Urip kecewa karena merasa lebih berpengalaman dan lebih senior. Urip saat itu berusia 51 tahun, sementara Sudirman baru 33 tahun. Urip merupakan perwira staf yang mumpuni dalam keorganisasian. Namun latar belakang sebagai mantan perwira KNIL membuatnya dicurigai. Apalagi dulu pernah bersumpah setia pada Ratu Belanda yang kini ingin menguasai kembali Indonesia usai Jepang menyerah. Berbeda halnya dengan Sudirman. Mantan guru sekolah Islam itu disenangi banyak perwira muda terutama dari kalangan Peta yang mendominasi komposisi TKR. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa gambaran persaingan antara mantan KNIL dengan mantan anggota Peta dapat dilihat dalam proses pemilihan Panglima pada November 1945, di mana Urip Sumoharjo dari KNIL yang digadang-gadang akan jadi pemenang, nyatanya dikalahkan oleh ketenaran mantan anggota Peta Sudirman.